Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, mata kuliah Pengantar Ekonomi Pembangunan, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Di sini kami akan menjelaskan materi lebih luas mengenai tahap pembangunan di negara Singapura. Sebelum kami memulai membahas materi ini, kami akan memperkenalkan diri sebagai anggota kelompok 1. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nisrina Najwa, dilanjuti oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Ramadhani. Saya Kalisa Salita. Perkenalkan, nama saya Imba Lestari. Hai, aku Widira Dwi-Cantika. Halo semuanya, aku Dana Putri ya. Baiklah, berikut adalah presentasi kami. Negara Singapura sudah berada di tahap pembangunan pemerintah, swasta, dan sosial welfare. Pembangunan negara umumnya melalui tahap bertahap, mulai dari dominasi pemerintah, keterlibatan sektor swasta, hingga penekanan pada kesejahteraan sosial. Singapura merupakan salah satu contoh negara yang telah melewati fase tersebut dengan karakteristik yang sangat khas. Dalam perkembangannya, pemerintah Singapura tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mulai mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam kebijakan publiknya. Negara kesejahteraan di Singapura berkembang dari model awal berbasis produktivisme, yaitu kebijakan sosial yang mendukung pertumbuhan ekonomi, menuju bentuk yang lebih responsif terhadap tantangan sosial baru, seperti penuaan populasi, ketidaksetaraan, dan kebutuhan akan jaringan pengaman sosial yang lebih kuat. Singapura saat ini telah mencapai tahap pembangunan sosial welfare berdasarkan berbagai kajian akademik dan laporan internasional. Menurut laporan AARP Internasional, Singapura membangun sistem perlindungan sosial yang kuat, terutama untuk menghadapi tantangan populasi yang menua dan program seperti CVF, Central Provident Fund, dan Elders Health. Selanjutnya, bukti negara Singapura termasuk tahap pembangunan yang mana? Singapura telah termasuk ke dalam tahap pembangunan berbasis kesejahteraan sosial atau social welfare. Hal ini terlihat dari keberadaan sistem perlindungan sosial yang kuat melalui Central Provident Fund, di mana setiap warga menabung wajib untuk kebutuhan pensiun, kesehatan, dan perumahan. Selain itu juga, meskipun Singapura tetap mendorong prinsip tanggung jawab individu, pemerintah tetap menyediakan berbagai program bantuan sosial, seperti Comcare, untuk mendukung kelompok berpendapatan rendah. Pendekatan Many Helping Hands yang diterapkan juga menegaskan bahwa perlindungan sosial di Singapura melibatkan kerjasama antara negara, komunitas, dan organisasi sosial. Perbandingan kebijakan kesejahteraan sosial antara Inggris yang menganut sistem demokrasi liberal dan Singapura yang menerapkan sistem otoritarian. Meskipun kedua negara memiliki sistem politik yang berbeda, keduanya sama-sama berhasil mengembangkan sistem kesejahteraan sosial yang efektif melalui pendekatan yang disesuaikan dengan konteks masing-masing. Tahapan dan saran pembangunan negara Singapura. Yang pertama, transformasi ekonomi dan inovasi teknologi. Pemerintah Singapura melalui program Research, Innovation, dan Enterprise dan strategi Singapura Ekonomi 2030 mendorong transformasi ekonomi berbasis inovasi. Fokusnya adalah memperkuat sektor manufaktur canggih, ekonomi digital, dan rantai pasok global. Singapura perlu terus berinvestasi dalam penelitian teknologi dan kolaborasi industri untuk mempertahankan keunggulan inovatif. Dan yang kedua, perencanaan kota dan tata ruang yang berkelanjutan. Melalui Draft Master Plan 2025, Singapura menetapkan rencana tata ruang dan menciptakan kota inklusif, sehat, tangguh, dan ramah lingkungan. Saran untuk pembangunan negara Singapura, perlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan peningkatan infrastruktur publik perlu diutamakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian. Lanjut, yang ketiga, transisi menuju ekonomi hijau. Dalam Singapore Green Plan 2030, negara ini menargetkan pengurangan emisi karbon dengan pendekatan energi bersih, serta promosi gaya hidup yang berkelanjutan. Saran,
Penguasaan infrastruktur hijau dan peningkatan edukasi publik tentang gaya hidup berkelanjutan penting untuk mempercepat transisi ini. Lanjut, yang ketiga, transisi menuju ekonomi hijau. Dalam Singapore Green Plan 2030, negara ini menargetkan pengurangan emisi karbon dengan peningkatan energi bersih, serta promosi gaya hidup yang berkelanjutan. Saran, penguasaan infrastruktur hijau dan peningkatan edukasi publik tentang gaya hidup berkelanjutan penting untuk mempercepat transisi ini. Yang keempat yaitu transformasi industri dan pengembangan SDM. Melalui industri transformasi MAP pada tahun 2025, pemerintah mendorong peningkatan produktivitas, digitalisasi, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja di lebih dari 20 sektor utama. Saran, harus ada sinergi antara sektor pendidikan dan industri untuk memastikan pengembangan SDM yang selaras dengan kebutuhan masa depan. Selanjutnya yang kelima adalah penguatan sistem sosial dan inklusivitas. Dalam Anggaran Nasional 2025, pemerintah menyoroti pentingnya mengatasi tekanan biaya hidup, membangun komunitas yang inklusif, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saran untuk pembangunan negara Singapura ini adalah perluasan jaring pengaman sosial dan program pelatihan ulang atau reskilling secara berkelanjutan akan membantu masyarakat beradaptasi dengan perubahan ekonomi. Selanjutnya, analisis dan saran pembangunan berdasarkan 5 jurnal mencakup berbagai sektor strategis di Indonesia. Nah, yang pertama adalah transformasi digital, dampak, tantangan, dan peluang untuk pertumbuhan ekonomi digital. Jurnal ini membahas transformasi digital sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Peluang yang diidentifikasi meliputi peningkatan efisiensi bisnis dan pembukaan pasar global. Selanjutnya, yang ketiga adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor karet alam Indonesia ke Singapura pada tahun 1980 sampai 2010. Yang dimana penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor karet alam Indonesia ke Singapura. Ditemukan bahwa produksi karet Indonesia memiliki hubungan positif dengan ekspor, sementara harga karet berpengaruh negatif. Selanjutnya, poin ketiga adalah analisis potensi ekonomi Kabupaten Mandailing Natal, yang dimana studi ini mengidentifikasi sektor unggulan di Kabupaten Mandailing Natal seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan. Sarannya mencakup peningkatan investasi di sektor-sektor unggulan dan pengembangan infrastruktur pendukung. Baiklah, yang selanjutnya nomor 4 yaitu transformasi digital, dampak, tantangan, dan peluang untuk pertumbuhan ekonomi digital. Peluang meliputi efisiensi operasional dan akses pasar global. Sementara, tantangan mencakup infrastruktur teknologi yang belum memadai dan rendahnya literasi digital. Saran pembangunan mencakup investasi dalam infrastruktur digital dan program pelatihan keterampilan digital. Baiklah, dan yang terakhir, yang kelima, yaitu pengaruh diversity and equal opportunity, green strategy, and green commitment terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan. Pada perubahan transportasi dan logistik, ditemukan bahwa komitmen terhadap keberlanjutan dan keberagaman memiliki pengaruh yang positif, sedangkan strategi hijau memiliki pengaruh yang negatif. Baiklah, itu saja pembahasan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.